Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita di pembelajaran sejarah Indonesia untuk pertemuan yang ke-9. Apa kabar kalian di pagi hari ini? Semoga sehat semua ya. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Disiplin mengerjakan tugas tanpa mengeluh ketika mengerjakan, dan selalu berdoa biar ilmunya selalu barokah. Materi pertemuan ke-9 kali ini kita masih melanjutkan bab 4 dengan judul bab Masuknya Islam dan Pengaruhnya pada Kehidupan Masyarakat Indonesia. Jadi ini adalah bab 4 bagian 2. Jadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari sama dengan minggu kemarin, KD 3.4, yaitu menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Hari ini khususnya kita mempelajari pengaruh Islam terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama, menganalisis perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang kedua, yaitu menguraikan bentuk-bentuk akulturasi budaya pada zaman perkembangan kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Peta konsep materi kita ada dua, yaitu perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang kedua, akulturasi budaya pada zaman perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Selanjutnya, siapkan buku catatan kalian untuk merangkum materi hari ini. Masuk pada submateri yang pertama, yaitu perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ada 6 kerajaan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai dikenal juga dengan Kerajaan Samudra Darussalam atau Kesultanan Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Letak kerajaan ini di pantai utara Pulau Sumatera atau tepatnya di kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh saat ini. Menurut sejarah, Kesultanan Samudra Pasai pertama kali didirikan pada tahun 1267 oleh Marasilu yang kemudian naik gelar menjadi Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Sultan Malik Az-Zahir. Ia menjadikan kerajaan Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan terbesar di Sumatera saat itu. Kerajaan ini tidak bertahan lama karena pada awal abad ke-16 ada tanda-tanda runtuhnya kerajaan yang disebabkan adanya perebutan kekuasaan dalam kerajaan serta kedatangan Portugis yang berhasil merebut Selat Malaka sebagai pusat perdagangan. Yaitu Kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh. Letak kerajaan ini sama, yaitu di Pulau Sumatera. Pada abad ke-16, Aceh mulai memegang peranan penting di bagian utara Pulau Sumatera. Bahkan, pengaruh Aceh meluas hingga ke daerah Indrapura. Kebesaran dari kerajaan Aceh ketika diperintah oleh Sultan Alauddin Riayat Shah. Namun, kejayaan kerajaan Aceh mencapai puncaknya lagi ketika diperintah oleh Sultan Iskandar Muda. Ia mampu menyatukan kembali wilayah Aceh yang dulunya memisahkan diri dari Aceh. Namun, setelah meninggalnya Sultan Iskandar Sani yang merupakan pengganti dari Sultan Iskandar Muda, Aceh mengalami kemunduran. Faktor utamanya yaitu kedatangan Belanda yang berhasil menguasai Pulau Sumatera dan Selat Malaka. Selain itu, ada faktor lain yaitu perebutan kekuasaan di Kerajaan Aceh. Selanjutnya, kita berpindah pada kerajaan Islam yang terletak di Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Islam disebarkan oleh para wali Songo. Para wali menjadikan Demak sebagai pusat penyebaran Islam dan sekaligus menjadikan sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Demak merupakan salah satu kerajaan bercorak Islam yang berkembang di pantai utara Pulau Jawa. Raja pertama dari kerajaan ini yaitu Raden Patah yang berkuasa di akhir abad ke-15 hingga abad ke-16. Selanjutnya, pemerintahan digantikan oleh anaknya yang bernama Pati Unus atau Pangeran Sabrang Elor. Sepeninggal Pati Unus, kerajaan digantikan oleh Sultan Trenggono yang dilantik oleh Sunan Gunung Jati dengan gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin.
Akhir dari kerajaan Demak ditandai dengan tewasnya raja mereka Arya Penangsang di tangan Sutawijaya, anak angkat dari Joko Tingkir. Kemudian pusat kerajaan Demak dipindahkan dari Demak menuju Pajang. Selanjutnya kita beralih pada kerajaan bercorak Islam di Pulau Jawa lain, yaitu Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam tidak ada hubungannya dengan Kerajaan Mataram Hindu. Pemindahan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram pada tahun 1586 oleh Senapati menandai berdirinya kerajaan atau Kesultanan Mataram Islam. Raja pertama dari Kerajaan Mataram Islam adalah Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati. Namun, masa kejayaan Mataram Islam di bawah kepemimpinan Sultan Agung yang berhasil menggabungkan tahun Masehi dengan tahun Saka menjadi kalender Jawa. Namun, Mataram Islam mengalami kemunduran sejak masa kepemimpinan Amangkurat I, penggantinya Amangkurat II yang sangat patuh pada VOC. Pengganti Amangkurat II berturut-turut Amangkurat III, Pakubuwono I, Amangkurat IV, dan Pakubuwono II. Pada tahun 1757, dengan adanya intervensi Belanda dan berdasarkan perjanjian Salatiga, kekuasaan Mataram dibagi menjadi 3, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kasuanan Surakarta, dan Mangkunegaran. Pada tahun 1813, Kesultanan Yogyakarta dipecah menjadi 2 kekuasaan. Dengan demikian, hingga saat ini wilayah Kesultanan Mataram Islam telah menjadi 4 bagian wilayah kekuasaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Pakualaman, Kasuanan Surakarta, dan Mangkunegaran. Selanjutnya, kita beralih pada kerajaan bercorak Islam di timur Indonesia, Kerajaan Gorontalo atau Kerajaan Makassar. Islam baru berhasil masuk ke Gorontalo pada waktu Dato Ribandang dari Sumatera Barat datang ke Kerajaan Gorontalo. Raja pertama dari kerajaan ini yaitu Daeng Manrabia yang memeluk Islam dan mengganti namanya dengan Sultan Alauddin. Kerajaan ini mencapai kejayaan ketika diperintah oleh Sultan Hasanuddin yang terkenal dengan julukan Ayam Jantan dari Timur. Pada masa Sultan Hasanuddin juga, Kesultanan Gorontalo terlibat perang dengan VOC yang terkenal dengan Perang Makassar. Akhir perang tersebut harus memaksa Hasanuddin menyepakati perjanjian Bungaya pada tahun 1667 yang isinya banyak merugikan Kerajaan Gorontalo. Yang isinya, yang pertama, VOC memperoleh monopoli perdagangan di Makassar. Yang kedua, Belanda mendirikan benteng di Makassar. Yang ketiga, Makassar harus melepaskan jajahannya seperti Brunei. Yang keempat, Makassar mengakui Arupalaka sebagai Raja Brunei. Sepeninggal Hasanuddin, Makassar dipimpin oleh putranya yang bernama Mapasomba. Mapasomba juga berusaha mengusir Belanda dari Makassar, namun seringkali gagal. Justru Belanda semakin berkuasa di Kesultanan Makassar. Yang keenam, Kerajaan Ternate dan Tidore. Meski baru memeluk Islam pada pertengahan abad ke-15, keberadaan banyak pedagang Arab di Ternate menunjukkan kerajaan ini sedikit banyak mengenal agama Islam. Raja pertama dari Kerajaan Ternate yaitu Kolane Marhum, penggantinya yaitu Sultan Zainal Abidin. Selanjutnya, secara berurutan Sultan-Sultan Ternate antara lain Sultan Sirullah, Sultan Khairun, dan Sultan Ba'abullah. Untuk kepentingan perdagangan, Kerajaan Ternate membangun persekutuan yang disebut dengan Uli Lima. Persekutuan ini terdiri dari wilayah Bacan, Obi, Seram, Ambon, dan Ternate sebagai pemimpinnya. Awalnya, Kerajaan Ternate dan Tidore hidup berdampingan dengan damai. Konflik terjadi ketika para pedagang Eropa mulai datang ke wilayah Maluku. Bangsa Eropa tersebut yaitu Portugis, Spanyol, dan Belanda. Sultan Ba'abullah berhasil mengusir Portugis, namun membuka pintu bagi Belanda. Setelah mundurnya Spanyol karena melanggar perjanjian Tordesillas, Kerajaan Tidore menjadi salah satu kerajaan yang paling independen di Kerajaan Tidore mencapai kejayaan pada masa Sultan Nuku. Sama halnya dengan Sultan Ba'abullah, Sultan Nuku juga anti-imperialisme. Karena sikapnya ini, pengaruh Portugis dan Belanda lebih berpusat di luar Kerajaan Ternate dan Tidore.
Selanjutnya kita masuk pada submateri yang kedua, yaitu akulturasi budaya pada zaman perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Banyak hal yang terpengaruh pasca masuknya Islam ke Indonesia, mulai dari bangunan-bangunan, seni budaya, sastra, hingga upacara atau tradisi masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, akulturasi pada seni bangunan. Seni arsitektur Islam yang menunjukkan akulturasi budaya dengan budaya pra-Islam antara lain makam dan masjid. Keduanya menunjukkan bentuk-bentuk akulturasi dengan kebudayaan setempat atau sebelumnya, seperti kebudayaan prasejarah dan Hindu-Buddha. Yang pertama, masjid. Dasar pembangunan masjid kuno adalah Meru yang merupakan tempat ibadah dalam agama Hindu. Lalu, masjid kuno yang pertama, atapnya berbentuk tumpang, semakin ke atas semakin kecil dari tingkatan yang paling bawah. Tidak dilengkapi dengan menara, tetapi dilengkapi dengan kentungan atau beduk. Yang ketiga, letak masjid berada di dekat istana. Kadang di dekat masjid juga terdapat makam dari raja atau para wali. Yang kedua, keraton atau istana, yang merupakan tempat tinggal raja atau sultan. Perpaduan budaya dalam bentuk keraton dapat dilihat pada pusat pemerintahan atau bekas kerajaan yang berada di Jawa dan Sumatera. Yang ketiga, makam. Akulturasi pada makam biasanya terletak di tempat-tempat tinggi atau bukit-bukit yang menunjukkan kesinambungan tradisi Indonesia asli. Yang kedua, akulturasi pada seni budaya. Pengaruh Islam dalam bentuk seni budaya dapat dilihat pada seni tari yang ada di Indonesia. Ada beberapa seni tari di Indonesia yang mendapat pengaruh dari Islam, seperti tari debus dari Banten, tari seudati dari Aceh, dan tari sabin dari Melayu. Contoh, pada tari seudati yang namanya sendiri berasal dari kata syahadat, yang berarti saksi atau bersaksi atas utusan Allah. Dalam tari seudati, para penari menyanyikan lagu tertentu yang isinya berupa sholawat terhadap Nabi. Yang ketiga, akulturasi pada seni sastra. Banyak seni sastra yang berkembang pada awal periode Islam, bahkan terjadi perpaduan antara pengaruh Hindu-Buddha dan sastra Islam. Wujud akulturasi tersebut bisa kita lihat pada tulisan atau yang menggunakan huruf Arab Melayu atau Arab gundul. Sastranya sendiri, yang pertama, hikayat. Hikayat merupakan kisah perseorangan yang diangkat dari tokoh-tokoh yang hidup pada masa itu. Contohnya, hikayat Hang Tuah, hikayat Bayam Budiman, hikayat Amir Hamzah. Karya ini mendapat pengaruh dari budaya Persia. Yang kedua, babat. Babat merupakan karya sastra yang hidup pada masyarakat tradisional dan lingkungan kebudayaan Jawa. Contohnya ada babat Tanah Jawi. Yang ketiga, yaitu suluk, yang merupakan kitab-kitab yang berisi ajaran tasawuf. Contoh dari suluk ada suluk Wujil, yang merupakan nasihat dari Sunan Bonang. Yang keempat, akulturasi pada sistem kalender. Sistem mengalami perubahan dengan masuknya Islam. Pada masa Hindu-Buddha digunakan sistem kalender tahun Saka. Namun ketika Islam masuk ke Indonesia, sistem kalender berubah dengan sistem Hijriah. Ada perpaduan antara kalender Islam dengan kalender Saka yang akhirnya melahirkan kalender Jawa. Selanjutnya kita masuk pada akulturasi yang kelima, yaitu tradisi dan upacara. Terdapat tradisi dan upacara yang merupakan perpaduan antara unsur-unsur lokal, Hindu-Buddha, dan Islam yang selanjutnya mengalami proses sinkretisasi. Selanjutnya kita akan bahas dulu yang pertama, tradisi pada ziarah. Tradisi ke makam sebenarnya sudah ada sejak masa Hindu-Buddha. Jika dulu ke makam atau ziarah dilakukan ke candi, namun setelah masuknya Islam dilakukan di makam.
Kepercayaan masyarakat yang berkembang pada masa Islam masih berhubungan dengan kepercayaan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Selanjutnya, bisa kita lihat lagi pada upacara atau tradisi yang ada di masyarakat. Upacara keagamaan sebagai wujud akulturasi dengan agama Islam. Contohnya, peringatan Maulud Nabi atau Grebeg Ulud, peringatan Tahun Baru Hijriah atau Grebeg Syawal. Itu tadi materi untuk pertemuan ke-9. Untuk memperdalam materi di pertemuan ke-9, silakan mengerjakan latihan soal di bawah ini. Itu tadi materi dan latihan soal untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.